0,9 usulan serikat buruh. 0,5 jalan tengah yang diambil oleh presiden. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia meminta gubernur tidak mengubah indeks tertentu yang sudah direkomendasikan sebesar 0,5 hingga 0,9. KSPI mengancam akan menggelar terkait aksi nasional jika gubernur mengubah indeks tertentu yang sudah direkomendasikan. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI mengancam akan menggelar aksi nasional dan demonstrasi besar-besaran secara bergelombang jika gubernur mengubah atau menghapus angka rekomendasi Dewan Pengupahan. Aksi masif ini bakal dilakukan setelah tanggal 24 Desember atau menunggu pengumuman resmi keputusan para gubernur. Menurut Presiden KSPI Said Iqbal, ancaman aksi tersebut didasari kekhawatiran buruh jika angka indeks tertentu yang sudah direkomendasikan di tingkat kabupaten kota akan dicoret atau diubah oleh gubernur. Said Iqbal menegaskan tuntutan buruh untuk UMP 2026 tetap berada di angka kenaikan 6% hingga 7%, setara dengan indeks alfa di angka 0,9, seperti yang telah ditetapkan Presiden Prabowo Subianto. 0,9 usulan serikat buruh. 0,5 jalan tengah yang diambil oleh presiden. Usulan menterinya itu ditolak semua. Nah, dengan demikian, kami minta catatan yang keempat ini, gubernur jangan merubah angka yang sudah disepakati Dewan Pengupahan di tingkat kabupaten dan kota. Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Yasirli memastikan Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani peraturan pemerintah tentang upah minimum provinsi 2026. Dalam PP tersebut, pemerintah menetapkan formulasi kenaikan upah yakni inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi dikali alfa. Adapun rentang alfa atau indeks tertentu ditetapkan sebesar 0,5 hingga 0,9. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Pemirsa, PT Semen Indonesia Persero Tbk mencatat pendapatan sebesar Rp25,3 triliun, turun 3,76% secara year on year, dan laba bersih anjlok sekitar 84% akibat lesunya permintaan domestik. Perseroan berharap proyek infrastruktur besar yang direncanakan pemerintah bisa menjadi katalis permintaan semen pada tahun 2026. PT Semen Indonesia Persero Tbk berharap bahwa proyek infrastruktur besar yang direncanakan pemerintah bisa menjadi katalis permintaan semen pada tahun 2026. Sejumlah analis melihat bahwa realisasi anggaran infrastruktur dan program pembangunan rumah besar-besaran diperkirakan akan menyerap volume semen lebih tinggi sehingga mendorong penjualan SMGR di awal 2026. Program pembangunan 3 juta rumah baru yang dijadwalkan berjalan efektif pada 2026 juga dipandang sebagai faktor yang mampu menyokong permintaan semen secara signifikan. Selain program rumah baru, proyek infrastruktur strategis nasional lain seperti jalan, jembatan, hingga fasilitas publik turut menjadi harapan pasar untuk mendorong konsumen semen curah. SMGR bahkan terlihat dalam sejumlah proyek besar seperti pasokan semen untuk pembangunan jembatan Kabanaran yang menggambarkan keterlibatan perseroan dalam proyek infrastruktur nyata menjelang 2026. Prospek tersebut didukung oleh pandangan analis bahwa penyaluran anggaran fiskal dan realisasi pembangunan akan meningkat, termasuk potensi penurunan suku bunga di 2026 yang diharapkan bisa menggairahkan sektor properti dan konstruksi. Dengan demikian, harapan terhadap lonjakan permintaan semen menjadi salah satu sentimen positif yang dicermati dalam prospek kinerja SMGR di tahun depan. Berbagai sumber, IDX Channel. PT Merdeka Battery Materials Tbk melakukan suntikan modal senilai 51 juta US dollar kepada anak usaha terkendali PT Sulawesi Cahaya Mineral melalui fasilitas pinjaman, di mana pinjaman ini dipandang strategis oleh manajemen dalam memperkuat posisi bisnis di tengah dinamika pasar material baterai global, khususnya dalam produksi bahan baku kendaraan listrik. Pinjaman yang diberikan MBMA kepada SCM diharapkan membantu pembiayaan modal kerja dan aktivitas operasional anak usaha yang fokus dalam ekstraksi dan pengolahan biji nikel.
SCM sendiri merupakan bagian dari rantai pasok bahan dasar baterai kendaraan listrik yang menjadi tulang punggung pengembangan industri EV di Indonesia. Dengan dukungan modal ini, MBMA berupaya menjaga kelancaran produksi biji nikel dan mempercepat kontribusi anak usaha terhadap pendapatan konsolidasi perusahaan induk. Sejauh ini, MBMA tetap menunjukkan aktivitas operasional yang signifikan dengan produksi biji nikel dari tambang SCM yang meningkat, meski beberapa segmen pemrosesan sempat turun karena pemeliharaan fasilitas tertentu. Pendapatan MBMA tercatat tetap kuat di tahun berjalan, mencerminkan ketahanan bisnis di tengah tantangan industri, terutama dengan permintaan material baterai yang terus berkembang di pasar global. Namun, kinerja laba bersih perusahaan sempat tertekan akibat berbagai faktor operasional, menandakan pentingnya optimalisasi kegiatan anak usaha melalui dukungan modal. Pendanaan kepada anak usaha ini dipandang sebagai bagian dari strategi jangka panjang MBMA dalam memperkuat rantai nilai hilir industri baterai, termasuk dorongan untuk aktivitas produksi nikel matte berkualitas tinggi. Pinjaman modal ini juga memberikan fleksibilitas keuangan bagi SCM dalam merencanakan belanja modal, modal kerja, dan potensi perluasan fasilitas di masa depan. Manajemen optimis langkah ini akan menunjang pertumbuhan operasional dan nilai pemegang saham seiring perusahaan fokus pada peluang global bahan baterai kendaraan listrik. Berbagai sumber, IDX Channel. PT Telkom Indonesia Persero Tbk menyiapkan belanja modal atau CAPEX sekitar 6,4 triliun rupiah untuk PT Telkom Infrastruktur Indonesia pada tahun depan. Langkah ini menjadi bagian dari strategi Telkom untuk memperkuat jaringan digital nasional sekaligus mengoptimalkan nilai aset fiber yang dipisahkan dari induk perusahaan. PT Telkom Indonesia Persero Tbk menyiapkan belanja modal atau CAPEX sekitar 6,4 triliun rupiah untuk PT Telkom Infrastruktur Indonesia. Alokasi CAPEX tersebut diputuskan setelah persetujuan pemegang saham independen terhadap pemisahan bisnis fiber dan aset wholesale connectivity ke Infranexia dalam RUU PSLB 12 Desember 2025. Infranexia kini menjadi pengelola utama aset fiber optik Telkom Group senilai puluhan triliun rupiah yang diharapkan bisa berjalan lebih fokus sebagai unit operasi tersendiri. Dengan dana CAPEX ini, Telkom berharap Infranexia mampu meningkatkan penetrasi konektivitas digital khususnya di wilayah yang belum terjangkau layanan fiber secara penuh. Spin-off Infranexia merupakan bagian dari strategi transformasi Telkom 2030 yang bertujuan memperkuat struktur operasional dan fokus pada pengembangan aset kunci, termasuk jaringan fiber optik. Melalui inkubasi bisnis ini, Telkom berharap optimalisasi aset fiber bisa lebih bergairah dengan manajemen dan fokus pasar yang lebih tajam tanpa terganggu oleh lini bisnis lain yang tidak berkaitan langsung. Selain itu, pemisahan bisnis ini membuka peluang pengelolaan yang lebih transparan dan siap untuk potensi kolaborasi dengan mitra strategis atau strategi monetisasi lain di kemudian hari. Telkom memandang Infranexia sebagai salah satu motor pertumbuhan baru dalam portofolio bisnisnya dengan basis aset fiber yang lebih luas serta potensi layanan wholesale connectivity yang besar. Dengan dukungan CAPEX yang memadai, diharapkan entitas ini bisa menyerap peluang konektivitas digital nasional yang meningkat seiring percepatan digitalisasi dan permintaan layanan broadband yang terus tumbuh. Langkah ini sekaligus memberi sinyal bahwa Telkom Group serius menggarap nilai aset digitalnya secara berkelanjutan, memperkuat posisi dalam ekosistem teknologi dan komunikasi Indonesia. Berbagai sumber, IDX Channel. Pemirsa, PT Chandra Asri Pacific Tbk berencana menerbitkan obligasi senilai 1,5 triliun rupiah sebagai strategi memperkuat permodalan perseroan. Penerbitan ini menjadi bagian dari penawaran umum berkelanjutan obligasi berkelanjutan 5 dengan target dana 6 triliun rupiah. PT Chandra Asri Pacific Tbk atau TPIA berencana menerbitkan obligasi senilai 1,5 triliun rupiah sebagai strategi memperkuat permodalan perseroan. Penerbitan obligasi ini merupakan tahap pertama dari program obligasi berkelanjutan 5 Chandra Asri Pacific. Informasi tersebut tercantum dalam prospektus yang diterbitkan pada Jumat 18 Desember 2025. Langkah ini diambil emiten petrokimia milik Prayogo Pangestu untuk memperkuat struktur permodalan dan menjaga fleksibilitas keuangan. Chandra Asri menawarkan obligasi dalam 3 seri dengan tenor berbeda. Seri A memiliki tenor 3 tahun, seri B tenor 5 tahun, dan seri C tenor 7 tahun.
Pembayaran bunga dilakukan setiap 3 bulan sekali dengan pembayaran pertama dijadwalkan pada 13 April 2026. Dana hasil penerbitan obligasi akan digunakan untuk modal kerja termasuk pembelian bahan baku produksi. Adapun berdasarkan pemeringkatan Pevindo, obligasi tahap 1 2025 ini memperoleh peringkat double amin dengan masa berlaku hingga September 2026. Perseroan menargetkan obligasi ini tercatat di Bursa Efek Indonesia pada 14 Januari 2026 setelah melalui masa penawaran akhir tahun ini. Berbagai sumber, iDeck Channel.